absensi lebih dahulu. Nama yang dipanggil silakan angkat tangan dan menyebutkan. Kalau dia sakit, tolong dikasih tahu ke guru mapel ya. Kalau dia hafalin itu nanti beritahu ke wali kelas. Asri Palurungan. Hadir Pak. Alin Sinaswong. Hadir Pak. David Petipoloy. Hadir Pak. Arman Ibi. Pak. Oke baik. Siapa yang rumahnya tinggal dekat Arman Ibi? Saya Pak. Alasannya apa dia apa? Ya mungkin lagi malas. Oke baik. Nanti tolong disampaikan kepada wali kelas supaya diberitahukan kepada orang tua ya. Supaya orang tua bikin surat panggilan. Mengerti? Kalau dia sudah berapa hari tidak masuk, tolong ya. Siapa ketua kelas? Saya Pak. Oke, nanti tolong kasih tahu ke kelas ya. Wali kelas kelas siapa namanya? Ibu Irma. Ibu Irma SPD. Iya Pak. Guru biologi. Iya. Oke baik. Marta Kunal. Elvina Manam. Hadir Pak. Linci Manam. Hadir Pak. Alvan Cikaparik. Hadir Pak. Gideon. Hadir Pak. Anas Sanadi. Hadir Pak. Erik Komsior. Hadir. Paulus Bab. Oke baik anak-anak. Kita sambung di materi kelas 12 ya. Ya Pak. Siapa yang masih ingat materi kelas 10 sejarah Indonesia? Katakan. Siap saya Pak. Silakan David. Tentang manusia purba. Oke baik yang lain. Jadi Asri aja. Indonesia masa praksasa. Ya, kamu ingat kronologi waktu ya? Ya, ingat selalu kronologi waktu. Ya, dari kelas 10 Indonesia masa Masa praksara. praksara. Lanjut. Hah? Itu masuk di situ. Lalu apa? Kerajaan? Jangan lupa ya, proses masuk dan berkembangnya Hindu. Ya, jangan lupa kronologi waktu. Setelah itu apa lagi? Proses Islam. Proses masuk dan berkembangnya Islam. Nah, Proses kita Ini- sabar. Belum. dampak dari kedatangan Hindu Buddha. Hindu Buddha dan Islam. Ya. Nah, lalu kita masuk di materi kelas 11. Masih nggak? Sejarah Indonesia kelas 11. Kedatangan Kedatangan bangsa barat. bagus David, pintar. David ranking 1 ya? Siap. Luar biasa. Nah, setelah bangsa barat masuk, yang disebut dengan imperialisme dan kolonialisme. Nah, di sini ada bangsa apa saja? Masih nggak? Spanyol. Bangsa Spanyol. Yang pertama datang? Portugis. Ya. Pertama kali coba yang mana? Ayo, siapa masih ingat? Apa aja? Di India. 15, 11. 11. Jangan lupa ya, nanti di ujian keluar. Iya Pak. Kamu nanti kita kan ujiannya nanti USBK ya, ujian sekolah berbasis komputer. Jangan lupa ya. Lalu bla 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 dan lain-lain. Nah, kita masuk di akhir dari semester kelas 11 ya. Di mana Indonesia apa? Merdeka. Nah, ingat kronologi waktunya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, sekarang kita masuk di mana Indonesia sudah merdeka. Nah,
materi kita yaitu tentang bagaimana memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan dari apa? Disintegrasi bangsa. Jangan lupa setelah Indonesia merdeka masih banyak halangan. Ya, Ya Pak. ya. Jadi di sini kamu nanti mampu menganalisis apa? Proses mempertahankan kemerdekaan. ya 100. Oke, baik. Sekarang saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ya, sistemnya diskusi, presentasi, lalu sesi tanya jawab. Tanya jawab. Siap? Siap Pak. Siap? Siap. Oke, baik. Kita bagi kelompok sekarang, nanti kita acak lagi siapa yang akan pindah ke tempat supaya lebih baik. Bisa? Siap Pak. Oke, baik kelompoknya. Silakan. Oke, tadi sudah dibagi kelompok. Kelompok 1 tadi yang kata Memberontakkan PKI di Madiun tahun 1948. kelompok 2. Pemberontakan DIT. TNI. Yang ketiga. Pemberontakan G30 SPKI. Tahun berapa itu? 65. Oke, baik. Boleh dimulai. Media remaja bisa kamu juga pakai handphone kalian. Sumber dari internet yang bisa dipercaya. Apa? Waktu diskusinya 20 menit. 10 menit presentasi, 10 menit sesi tanya jawab. Silakan dimulai. Untuk memudahkan kalian mengisi hasil diskusi untuk presentasi, jangan lupa latar belakang. Ya, apa saja di situ latar belakangnya. Lalu kedua apa? Jalannya pemberontakan. Yang ketiga, upaya penumpasan. Luar biasa. Kalian siswa yang luar biasa. Diberkatilah kalian. Oke, silakan. Jadi nanti begini itu ada di HP itu latar belakang saya akan sebelahnya saya akan sebelahnya nanti memberontakan tapi lihat ini saja karena sebetulnya pada saat presentasi kita baca tentang latar belakang nanti umur dengan siapa latar belakangnya tentang pembentukan PKI itu masalah.
latar belakangnya itu adalah dengan jatuhnya Kabinet Republik Indonesia pada waktu dipimpinnya oleh Amir Syaifuddin. Waktu jatuhnya kabinet di bawah pimpinan Amir Syaifuddin. Oh, jalan pemerintahan. Jatuhnya Kabinet Indonesia Di bawah pimpinan Amir Syaifuddin. Di bawah pimpinan Amir Syaifuddin. Karena Oke, ada kesulitan. Sudah selesai diskusinya? sudah Pak. Oke, kita masuk di sesi presentasikan hasil diskusi kalian. Kepada kelompok lain diharapkan perhatiannya untuk melihat kelompok yang akan melakukan presentasi. Silakan, kelompok mana yang lebih dulu? Satu Pak. Kelompok satu sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan kelompok satu. Sebutkan nama kelompok ya dan nama yang akan membacakan presentasi. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 terdiri dari Paulus Bab, Olen Sada, Arta Punau, Nur Fausia, Eri Komsiwor, Alexina Swom, dan Irene Romaget. Dan saya sendiri di sini sebagai pembaca hasil diskusi. Saya bernama David Tatubelogi. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami kelompok 1 yang membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Ya baik, latar belakang dari pemberontakan PKI ini adalah jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syaifuddin. Karena kabinetnya ini tidak mendapat persetujuan dari perjanjian Renville. Kemudian lalu dibentuklah kabinet baru dengan pimpinan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, namun Amir beserta kelompok-kelompoknya sayap kiri atau komunis, mereka tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Akhirnya pada sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus tahun 1949, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, dia mengusulkan untuk membentuk suatu partai politik. Karena pembentukan tadi dari Muhammad Hatta itu dia mengeluarkan suatu maklumat. Kita bisa baca di halaman 2. Untuk bisa setiap warga negara bisa membentuk partai politik. Akhirnya ini digunakan kesempatan oleh para komunis untuk membentuk Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Dan mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Ya, jadi baik, rencana latar belakang ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta. Jadi para simpatisan PKI ini atau komunis, mereka mencari tokoh-tokoh yang menentang mereka lalu dibunuh di kota Surakarta. Serta mereka menganugerahkan. Sementara perhatian pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta. Pada tanggal 18 September 1948, PKI menuju ke arah timur dan mereka menguasai kota-kota di bagian timur, yaitu di bagian timur Jawa, yaitu Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikanlah berdiri Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya mereka mengumumkan dan membentuk pemerintahan baru. Jadi mereka mengumumkan berdirinya pemerintahan Indonesia Soviet, dan mereka pada hari berikutnya juga memproklamasikan dan membentuk pemerintahan baru. Kemudian PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah dan daerah di sekitarnya. Kemudian pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur dan orang-orang pro kemerdekaan Republik Indonesia. Ya baik, sampai pada akhir dari masa pemberontakan PKI, untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun dan sekitarnya, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan sebagai daerah istimewa.
Kemudian selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat menjadi gubernur militer. Kemudian Kolonel Sungkono ini memerintahkan Abdul Haris Nasution. Mereka akan melakukan operasi upaya penumpasan yang dimulai pada tanggal 20 September 1948. Kemudian upaya penumpasan ini mereka membunuh semua simpatisan atau orang-orang yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Sementara itu, sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda. Namun dengan menggunakan 2 brigade dan cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontakan akhirnya dapat dimusnahkan. Adapun musuh terbunuh oleh tentara Indonesia. Sementara itu Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan dihukum mati pada tanggal 20 Desember 1948. Eksekusi mati terhadap Amir Syarifuddin dilakukan atas perintah Kolonel Gatot Subroto. Baik, inilah hasil diskusi kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di kelompok 2 dan kelompok 3. Kami buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 telah menyimak hasil presentasi dari kelompok 1. Tetapi di sini kami ingin bertanya, mengapa Madiun dipilih sebagai lokasi pemberontakan? Oke, dari kelompok 1 silakan. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan. Siapa yang menjawab dari kelompok 1? Siapa? Oke, boleh begini. Yang lain menyimak mendengarkan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 3, kepada kami kelompok 1. Yang pertanyaannya adalah, mengapa Kota Madiun dipilih sebagai kota yang jalannya pemberontakan PKI? Ya, menurut pendapat dan jawaban kami, di situ adalah perhatian pemerintah itu terkonsentrasi pada kota Surakarta. Sementara itu, pada tanggal 18 September 1948, PKI itu dia melihat bahwa Kota Madiun di Jawa Timur itu dia free atau tidak ada orang-orang pemerintah di situ. Dan mereka menuju ke pada tanggal 18 September 1948, PKI menuju ke arah timur dan menguasai Kota Madiun. Karena fokus pemerintah itu dia fokus ke kota Surakarta. Kemudian pada hari itu juga diproklamasikanlah berdirinya Republik Soviet Indonesia. Jadi menurut pendapat kami, semua fokus pemerintah ke kota Surakarta. Akhirnya PKI melihat bahwa Kota Madiun ini dia bisa dijadikan sebagai pusat berdirinya PKI. Akhirnya mereka menuju ke arah timur Jawa. Karena fokus pemerintah semua terfokus di kota Surakarta. Baik, itu hasil diskusi dari kami kelompok 1 atas pertanyaan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itu tidak ada suatu pemerintahan, maksudnya pemerintahannya itu berpusat ke Surakarta. Jadi di Madiun itu tidak ada pengawasan seperti itu, makanya pemberontakan di situ dimulainya. Ya baik. Jadi di sini PKI itu dia begitu tiba di Madiun, dia di situ dia melakukan pemberontakan. Akhirnya dia menguasai pemerintahan yang sudah ada di Madiun. Dia di situ dia kuasai Madiun dulu karena begini, semua fokus pemerintah atau semua tentara-tentara Indonesia dia fokus ke Surakarta karena di situ ada, makanya mereka fokus semua ke Surakarta. Akhirnya di kota Madiun itu tidak ada pengawasan yang terlalu ketat. Akhirnya di situ PKI semua bergerak ke arah kota Madiun dan menguasai. Di hari itu juga setelah mereka menguasai, mereka membentuk dan mereka memproklamasikan Republik Soviet Indonesia. Baik, dari teman masih ada tanggapan atau sudah mengerti? Ya, sudah jelas. Sudah bisa dipahami. Oke, kalau itu saya Kelompok sekian 2. dan terima kasih. Silakan. Mau bertanya? Teman kelompok 1. Sudah jelas. Kesimpulan ya, terakhir. Ya, Jadi, Pak. Kalian punya kesimpulan bagian akhir itu mengenai apa namanya pemberontakan ya di Skandinavia. Namun sekarang pertanyaannya baru buat kalian, dari semua proses konflik itu, ya, kira-kira berhasil tidak? Tidak Pak, Kenapa tidak berhasil? karena
mereka semua yang melakukan konflik ini tidak berhasil menguasai atau membentuk negara sendiri atau membentuk tentara atau bagian-bagian sendiri yang memisah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh juga. Alfa C dari sini, kelompok sini. Suaranya mana? Gideon. Nah, perhatikan baik-baik ya. Pemberontakan ya, dimulai dari PKI 1948. Lalu ada DI. PKI 19 kami. Ideologi kita apa bangsa Indonesia? Pancasila. Nah, mereka semua yang ingin menggantikan Pancasila tidak berhasil. Jadi kesimpulannya apa? Tidak berhasil. Negara kita masih tetap di bawah ideologi Pancasila. Ya. Oke, aplaus dulu untuk semua kelompok. Luar biasa ya kelas ini, kelas 12 MIPA ya. Ya Pak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk lagi ke yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Ya, ini untuk materi berikut. Jadi tugas kamu di rumah, kamu mencari itu, boleh dicatat. Kamu mencari itu yang berkaitan dengan kepentingan seperti APRA, Angkatan Perang Ratu Adi, ya. Dan beberapa konflik yang ada di Indonesia dari tahun 1948 sampai 1965 terakhir. Ya. Sudah Pak. Akan dicari di rumah ya. Materi minggu depan. Oke, kita akhiri materi sampai di sini. Nanti kamu siap lagi untuk materi yang berikut. Tadi sudah saya kasih pekerjaan rumah. Ya. Nah, silakan bukunya dikumpul. Lalu setelah saya keluar untuk pembelajaran berikutnya, boleh kalian rapikan kembali meja dan kursi kalian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.